kami untuk ada baik-Mu, untuk beribadah, memuji memuliakan Engkau, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami saat ini siap untuk mendengar firman-Mu, pekabaran Injil anugerah-Mu Bapa. Berkati ibadah kami pagi hari ini, berkati gereja-Mu ini, berkati gembala sidang gereja-Mu, berkati seluruh pekerja-pekerja tempat ini juga, seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi. Hari Raya Imlek sudah lewat. Kita mau tunggu cap gomeknya nanti berapa hari lagi. Ya, suatu yang disakralkan oleh setiap orang-orang. Mari kita mau bicara tentang dipulihkan oleh anugerah. 2 Samuel 9 ayat 1 katakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Amin. Saya mau ngajak saudara untuk menyimak kisah tentang Raja Daud dan Mephiboset ini. Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Siapa itu Mephiboset? Dia itu cucunya raja pertama Israel, yaitu Saul. Yonatan anaknya, Mephiboset adalah cucunya. Namun sayangnya Mephiboset ini cacat. Dia cacat timpang kakinya. Kalau orang Jawa ngomong deadlock. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Cucu raja, bapaknya panglima perang, Yonatan. Nah, kisahnya itu karena apa? Karena sejak kecil, waktu itu dia masih kecil. Seanak ini kira-kira bisa jalan-jalan itu. Nah, saat itu mereka mendengar kabar tentang kakeknya dan bapaknya di Israel sana, Israel perang. Dalam bahaya itu. Dalam bahaya yang akhirnya berita yang diterima, mereka tewas dua-dua. Saul mati, Yonatan mati. Nah, inak asuhnya ini ketakutan tuh. Wah, kalah sama musuhnya, orang-orang Filistin. Digendonglah si Mephiboset ini. Terus lari mereka, melarikan diri. Nah, dalam melarikan diri ini kurang hati-hati, akhirnya jatuh. Mungkin kesandung batu. Dulu bukan aspal gitu, berbatuan, mungkin kesandung, jatuh. Akhirnya kakinya ketresok, menjadi timpang. Nah, saat itu, zaman itu, orang yang timpang dianggap orang yang tidak berguna, orang yang dipinggirkan, bahkan dihina, dilecehkan. Dia dilecehkan karena apa? Ya kecacatannya itu. Kalau dulu itu kejam sekali, orang yang begitu itu sudah dikucilkan. Bahkan dia mulai dicemooh saat dia kecil. Akhirnya menjadikan Mephiboset diungsikan jauh dari negeri tinggal asalnya. Yaitu di mana? Di keluarga Makir bin Amir, seorang bandar budak yang tinggal di Lodebar. Lodebar itu tanah gersang, artinya Lodebar itu tanah gersang. Dia tinggal di sana sementara karena malu dan takut, terhina, terkucilkan. Akhirnya oleh kehendak Allah melalui Daud mencurahkan anugerah untuk memulihkan hidup Mephiboset. Mengerti katakan amin?
Mephiboset dipulihkan hidupnya melalui Daud. Allah bisa lakukan segala perkara bagi saudara dan saya melalui siapapun, seorang apapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan, untuk menolong kita. Itu satu janji Tuhan. Jadi saudara terima saja. Tidak serta-merta kenapa kok Daud bisa ingat kalau bukan Tuhan yang mengingatkan dia. Melalui Daud dipulihkan Mephiboset. Apa yang dipulihkan oleh Allah tentang Mephiboset? Yang pertama, propertinya atau hartanya. 2 Samuel 9 ayat 6 katakan, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Katakan amin. Lihat, Daud ingat, dia menggantikan Saul menjadi raja. Ingat, ada satu, diingatkan Allah. Ada satu yang perlu dia lakukan. Dia ingat, masih adakah keturunan dari Raja Saul? Akhirnya dia panggil. Nah, Mephiboset ini responnya, dia datang saat dia dipanggil. Dia tidak malu. Dia tanggalkan malunya dia, dicemooh, dia datang dengan kaki yang terpelencok itu menghadap raja. Anugerah apa yang Daud berikan pada dia? 9 ayat 7 katakan, kemudian berkatalah Daud padanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Haleluya, katakan amin. Itu anugerah yang Tuhan berikan pada Mephiboset melalui Daud. Namun pertama dia benar sudah menghadap raja tanpa mempedulikan. Tapi begitu dia kaget, ini anugerah yang besar, dikembalikan semua loh. Ladangnya, apanya, hartanya, neneknya, kakeknya, bapaknya. Lihat, anugerah begitu besar, dia terima. Namun, ya memang manusia tetap manusia. Oleh karena kurang percaya diri, dia katakan, di ayat 9, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ayat 9 katakan. Dia masih ngomong, anjing mati seperti aku engkau hiraukan. Karena apa? Ya itulah, Mephiboset merasa tidak layak menerima semuanya. Apalagi dia seorang yang diizinkan makan sehidangan dengan raja. Dia merasa gak layak. Mephiboset sudah dicap orang tidak berguna, tidak berharga, bahkan orang yang berdosa. Dia minder. Menerima panggilan, setelah itu diberitahu kalau itu semua dikembalikan. Dia akhirnya ngaku down. Rasa anunya bukan membangkitkan dia, tapi malah dia ngomong seperti anjing mati. Namun anugerah pemulihan itu bergantung pada responnya. Tuhan melihat responnya dia. Tindakan benarnya dia itu apa? Dia dipanggil, dia datang meninggalkan Makir bin Amiel di Lodebar. Dia tinggalkan. Itu satu respon, saudara. Mephiboset dengan berani dan taat menerima panggilan raja. Itu yang Allah lihat. Tidak apa yang dia miliki. Allah melihat tindakannya dia. Lihat ayat 6, Mephiboset terima panggilan raja. Ayat 7, Mephiboset tidak meminta apa-apa. Tidak minta apa-apa, menghadap itu tidak minta apa-apa. Namun Raja Daud yang berkata padanya, memberi apa yang menjadi haknya. Katakan amin.
Dia nggak minta apa-apa. Dia kan menghadap saja. Akhirnya Daud yang ngomong. Itu artinya anugerah tidak meminta, tapi menerima. Katakan amin. Saudara nggak minta, tapi menerima. Itulah anugerah. Saudara bekerja, menerima. Itu upah, bukan anugerah. Anugerah saudara menerima dengan cuma-cuma. Itu yang Yesus inginkan, yang Yesus berikan pada saudara. Katakan amin. Contoh, menyinggung sedikit Imlek kemarin. Saudara kan tidak minta loh. Tidak minta apa? Apa? Angpau tuh. Saudara minta? Enggak tuh. Seberapa besar, seberapa kecil, nggak peduli. Siapa yang untung, siapa yang saya paling beruntung, coba. Angkat tangan aja. Paling beruntung rasanya. Ya memang menilainya paling tinggi ya itu. Adanya yaitu anugerah. Mendapat kecil, tetap anugerah. Ampau kertas merah itu keselamatan. Katakan amin. Jangan lihat isinya, nanti bisa berkembang itu. Saya juga diberi sama yang donatur itu, diajak makan di hotel yang bintang 5, reuni gitu. Saya tuh kasih angpau, saya terima angpaunya. Lebih besar yang ini malah, yang di pohon ini. Tapi aku terima ini anugerah. Sudah kasih makan enak. Itu satu meja kurang lebih 3 juta, paling sedikit. Ada 10 mejaan, ya, 30 juta. Nah, untuk apa? Karena apa? Dia punya anugerah, diberkati, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Ya dia tidak dapat apa-apa nih, keluar uang, belum lagi angpau-angpaunya. Nah, anugerah tidak bergantung pada apa yang saudara memiliki. Anugerah dan kebenaran Injil ini yang saat ini kita dengar, itulah anugerah. Demikian saat ini saudara menerima panggilan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Jangan berdiam diri di rumah. Jangan nganggur-ngangguran di rumah. Penuhilah panggilan Yesus untuk hadir saat ini di tempat ini. Untuk menerima anugerah demi anugerah di pagi hari ini. Setuju, katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Ini panggilan. Saudara datang. Jangan tinggal di rumah, jangan ada di rumah Lodebar, Tanah Gersang. Saudara keluar dari rumah, datang ke bait Tuhan untuk mendengarkan pekabaran Injil anugerah ini. Percayalah, di sana ada mujizat dan keajaiban terjadi. Katakan amin. Saudara menerima anugerah demi anugerah tanpa saudara sadari. Kalau saudara betul-betul percaya, benar-benar percaya, aku percaya, ada mujizat terjadi. Katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat. Saudara yang letih lesu berbeban berat diberi kelegaan. Jangan meremehkan suatu koloni. Sedikit banyak jemaat nggak peduli. Banyak jemaat tapi menerimanya cuma 10%. Sedikit jemaat yang menerima 100%, itu lebih melegakan daripada 1000 jemaat. Katakan amin. Yang penting saudara menerima. Rahasianya cuma menerima. Nanti lain kesempatan saya lagi nyusun suatu model doa yang dahsyat dari seorang tokoh yang biasa seperti kita, tapi doanya begitu dahsyat. Rahasia itu saya akan ungkapkan di kesempatan lain. Ada quote katakan, apa yang Anda lihat atau bagaimana orang lain memandang Anda, itu tidak ada penting dibandingkan dengan bagaimana Yesus memandang Anda dan saya. Tuhan memandang Anda dan saya dalam Kristus. Di saat Yesus memandang saudara dan saya, sepertinya Yesus memandang salibnya. Dan lewat salib itu, saudara dan saya tampaknya indah. Katakan amin. Roma 3, 8 ayat 30 katakan,
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Katakan amin. Saya mau bahas tentang Abraham. Saat Abraham respon panggilan Tuhan Allah, Kejadian 12 ayat 1 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Katakan amin. Lihat, saat itu Abraham tahu kemana Tuhan ajak dia? Dia tahu nggak? Nggak tahu. Lalu Abraham pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Ibrani 6 ayat 15, ini hasil ketaatannya. Abraham menanti dengan benar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Katakan amin. Apa yang dijanjikan? Abraham memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Padahal satu anak pun belum punya. Abraham menjadi bangsa yang besar. Diberkati, namanya menjadi masyhur, dan semua orang menerima berkat melalui Abraham. Itu yang janji Tuhan. Ketahuilah saudara, anugerah Tuhan tercurah itu tidak bergantung seberapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, seberapa banyak yang kita lakukan. Tidak tergantung itu. Anugerah Tuhan tercurah tidak bergantung seberapa buruk apa yang pernah kita lakukan. Anugerah tercurah tidak bergantung seberapa buruk jeleknya keadaan kita. Katakan amin. Mengerti, katakan amin. Anugerah Tuhan tidak tercurah oleh keadaan saudara. Dia hanya ingin respon saudara. Saudara sudah meresponi panggilan untuk melayani, untuk mendengar firman Tuhan, duduk mendengar firman Tuhan. Mana kedua anakmu ini kok pergi? Sekolah minggu. Oh, ngajar sekolah minggu, amin. Tapi kan kok nggak dengar firman. Inilah anugerah pemulihan yang tercurah atas Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat 9 sampai 10. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu ini. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, hamba-hambamu, dan yang harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Katakan amin. Ini Daud suruh Siba, hambanya, urusan ini. Kamu harus memelihara cucu tuanmu ini. Yonatan adalah saudara sedulurannya Saul, Daud. Yang kedua, pemulihan apa? Position, kedudukannya. 2 Samuel 9 ayat 11 B. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Amin. Lihat, apa perubahan anugerahnya? Di ayat 13 tidak tercatat di sana. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kakinya timpang. Katakan amin. Ini membuktikan dia seorang yang tidak dihargai, dilecehkan, tidak diperhitungkan, dihina, bahkan hidupnya diabaikan. Bisa makan sehidangan dengan raja. Lihat, begitu dahsyatnya anugerah yang dia terima. Demikian saudara dan saya pagi hari ini pasti menerima anugerah dari Tuhan. Katakan amin. Setuju, katakan amin. Ini ada suatu kisah nyata. Sansiman Eli. Ini orangnya. Lihat ini. Asalnya yang di lingkaran, akhirnya jadi begitu orangnya. Di tahun kurang lebih tahun 2000. Dia tinggal di negeri 1000 bukit, yaitu Rwanda. Rwanda itu di Afrika Tengah dan Timur. Dia lahir dengan mikrosefali. Mikrosefali ini sakitnya dia. Dia lahir cacat.
kepalanya lebih kecil. Jadi nyusut kepalanya itu. Jadi mengganggu pertumbuhan tubuhnya. Jadi nggak normal. Sekarang sudah lihat besar sudah gini, sudah agak sedikit baik. Dulunya begitu menyeramkan. Waktu kecil malah seperti apa? Bahasa kerennya itu ketek. Jadi mengecil gitu. Jadi pertumbuhannya terganggu. Baik bicaranya, baik tindakannya, baik kelakuannya itu aneh. Maka dia dihina dan dilecehkan. Dia diolok-olok sejak kecil. Diolok-olok, menjadi bahan olok-olokan, dihina. Akhirnya apa? Gak tahan loh. Dibawa ibunya dia ke hutan. Di Afrika sana kan hutan belantara. Di hutan hidup di sana. Dengan taraf hidup yang sangat tidak layak. Hidup di tenda, pokoknya di hutan. Makanannya apa? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Hidup seperti itu. Seperti Tarsan. Tarsan gede gagah. Dia cacat. Ibunya setengah mati cari-cari makanan sama dia. Berjalan di hutan. Ada bahaya binatang buas. Dilawan sama ibunya. Untuk melindungi si sang Siman Eli. Akhirnya dia agak dewasa sedikit. Nah, di saat itulah Tuhan melihat penderitaan anaknya. Dia pun adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Saudara, anak-anak Allah, dia pun anak-anak Allah. Tuhan melihat, dia gerakkan seorang reporter dari TV Afrima. Reporter dari TV Afrima akhirnya tahu kalau ada orang hutan di sana hidup seperti Tarsan, orang hutan. Akhirnya diliput, ibunya bisa bicara, tapi dia kurang gitu ngomongnya, mungkin terganggu perkembangan jasmaninya. Akhirnya disiarkan di kota menjadi viral. Setelah viral, nah tergeraklah di sana Allah menggerakkan orang-orang ini untuk mendonasikan, untuk mengangkat, menolong dia, mengentaskan keadaan hidup yang begitu hina dan miskin di hutan. Manusia kok hidup di hutan? Dia bukan orang hutan, dia manusia. Akhirnya orang kaya kasih donasi, dia diangkat masuk ke kota, dikasih pendidikan yang layak, hidup yang layak, lebih layak lagi. Akhirnya berkembang dan berkembang. Kini sang Siman Eli bisa bergaul dengan teman-temannya, sebayanya, menjalani kehidupan layak seperti orang-orang lainnya. Katakan amin. Ya, dia nggak minta, dia di hutan. Tuhan gerakkan seorang reporter TV Afrika untuk meliput. Kok bisa tahu kalau bukan Tuhan yang gerakkan dia? Tuhan tahu sakit saudara, penderitaan saudara. Percaya, nanti Tuhan gerakkan orang lain. Pakai tangan orang lain untuk menggerakkan, untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Percaya, katakan amin. Itu pasti terjadi. Saya alami besar kecil pertolongan Tuhan. Saya syukuri. Di saat saya membutuhkan, ada orang yang dikirim Tuhan untuk menolong saya. Saya tidak minta. Saya cuma berdoa. Engkau tahu Tuhan keadaanku. Aku tidak minta suruh ngirim uang, jatuhkan uang dari langit. Enggak. Demikian angpau yang saudara terima, juga hadiah yang saudara terima Natalan itu. Saya cuma tulis pakai kode kirim. Tergerak. Sahabat saya tergerak. Aku mau ngirim donasi untuk perayaan Natal. Yang lainnya juga, aku mau ngomong malah gitu. Melihat quote yang saya kirim, tergerak. Diberkati supaya menjadi berkat. Apakah habis? Enggak. Makin kaya.
Amin. Yang memberi pasti makin kaya, yang diberi jadi makin juga kaya. Amin. Yang menerima juga. Saya cuma tulis gitu, terus saya tanya, mau nggak? Langsung dia kirim. Jadi apa itu? Pertolongan Tuhan, anugerah dari Tuhan. Apa makna hidup Sansiman Eli? Tentang diskriminasi, ketahanan hidup, dan kepedulian orang-orang dunia yang digerakkan oleh anugerah Allah yang dapat mengubahkan keadaan hidup sesama manusia menjadi lebih baik. Katakan amin. Ketahanan hidup yang terasingkan oleh anugerah Allah bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Saat ini apapun keadaanmu, kondisimu, bahkan kekuranganmu, percayalah dia Tuhan yang sama. Dulu dia mencurahkan anugerah pemulihan bagi Mephiboset, bagi Sansiman Eli. Sekarang dia pun siap untuk mencurahkan anugerahnya pada saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan yang sama, dia pasti juga akan menolong dan mencurahkan anugerahnya bagi kita. Bicara tentang 3 serangkai zaman perjanjian lama, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 3 ayat 15 katakan, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika pada ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Itu Raja Nebukadnezar. Dia mendirikan patung, mereka suruh nyembah pokoknya. Tapi 3 serangkai ini, karena dia mau mempertahankan kedudukannya sebagai anak utusan Tuhan, anak-anak Allah, dia nggak mau menyembah selain Allah yang Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia nggak mau menyembah patung ini. Akhirnya apa? Dia dipaksa, kalau nggak masuk dapur perapian. Jawabannya apa? Tidak, aku tidak mau. Mereka tidak tunduk pada perintah raja demi kedudukannya sebagai utusan Allah. Yesaya 42:8 katakan ini pengakuannya, ini teks aslinya, akulah Yahweh, itu Bapak di surga yang benar-benar Allah. Bapak kita namanya namanya YHWH atau Yahweh. Yahweh itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku pada yang lain dan pujianku pada patung. Ya, karena dia mengenal ini, ayat ini. Tahu Yahweh itu yang harus disembah. Makanya seluruh orang Kristen di dunia ini tahu anak Tuhan, nama Tuhan kita itu Yahweh. Sekarang diperbincangkan, diperdebatkan dengan nama-nama yang lain. Kita nggak perlu ribut. Kita tahu Yahweh itu nama Bapak kita di surga. Katakan amin. Anak saya kemarin ngomong, Pak kok ada? Enggak, saya ngomong ini teks aslinya. Orang betul-betul Ibraninya mengatakan pakai Inggris, I am Yahweh. Nama Tuhan kita, Bapak kita di surga. Kenyataannya, meskipun mereka mempertahankan kedudukannya sebagai utusan Allah. Lihat saudara. Saudara refleksikan diri saudara. Saudara sudah taat untuk ke gereja. Saudara taat menjadi anak-anak Allah. Seharusnya mereka itu utusan Allah. Seharusnya Allah datang untuk menolong, menyelamatkan mereka, bukan? Iya enggak? Dia sudah mempertahankan kedudukannya. Dia dimasukkan dapur api maunya. Loh. Allah nggak datang menolong mereka. Hidup dengan patung. Masih masuk dalam bara api yang menyala-nyala. Mengapa? Allah kan berkuasa, dapat memadamkan api. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, semuanya mungkin bagi Allah. Demikian juga, saya juga tulis, saat ada di perahu bersama Yesus, badai masih ada.
Jadi saudara jangan pikir sudah ke gereja, sudah menjadi anak-anak Yesus, tidak ada masalah. Enggak. Nah inilah jawabannya. Namun inilah tujuan Yesus. Supaya apa? Saudara tahu. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai saudara dan saya. Bahkan Tuhan akan mengutus malaikatnya ada bersama mereka juga, saudara dan saya, di tengah-tengah bara api yang super panas, dan mereka selamat. Katakan amin. Walaupun di perahu sama Yesus ada badai, tapi tetap selamat toh. Murid-murid gak mati toh. Itu tujuannya Tuhan, untuk mendidik kita. Ada badai masalah, jalani saja. Bersama Tuhan, saudara pasti menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Jangan khawatir. Jadi semua masalah, persoalan, bahkan nyala api yang sebesar apapun tidak perlu dipadamkan oleh dia. Tetapi tergantung dengan siapa saudara dan saya, mereka berjalan bersama. Itu yang penting. Di perahu ada badai, ada Yesus, aman. Di bara api yang besar, dia dimasukkan sampai yang mengangkat dia itu mati kepanasan. Mereka masuk, tapi apa hasilnya? Di ayat 24, Daniel 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka pada mereka, benar Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan mereka keempat itu seperti anak dewa. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain, Allah huruf kecil. Mereka menyembah Allah huruf kecil yang dapat melepaskan mereka dari semuanya itu. Demikian itu. Amin. Ya. Dan selanjutnya ayat 30. Ayo. Daniel 3 ayat 30. Tuhan. Gak ada. Oh ya. Saya hapus ya. Supaya nggak panjang. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Maaf ya, saya hapus kemarin supaya tidak panjang. Mereka dapat kedudukan yang tinggi. Diberi kedudukan tinggi, lihat. Oleh karena kedahsyatan demonstrasi Allah pada mereka, Nebukadnezar sampai takluk. Ada quote katakan, dalam Kristus Anda akan memiliki keadaan hidup yang baru, awal yang baru, serta masa depan keadaan hidup yang baru pula. Oleh karena salib Kalvari yang telah membuat semuanya berbeda. Hanya itulah satu-satunya jawaban yang akan memuaskan hati nurani Anda yang tertuduh. Katakan amin. Ada dalam tubuh dan darah Kristus. Saudara dimateraikan sebagai anak-anak Allah. Saudara berhak menerima mujizat dan janji Allah yang seperti mereka terima. Demikian Mephiboset dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Sansiman Eli dipulihkan oleh anugerah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dipulihkan kedudukannya lebih tinggi oleh karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang sama, kita pun akan dipulihkan dan diangkat kedudukan kita tinggi-tinggi untuk memuliakan, memuji kemuliaan baginya. Katakan amin. Ada quote katakan, Tuhan mengubah ini, mengubah hati kita, karakter kita. Itu jauh lebih penting daripada Tuhan meredakan badai masalah yang sedang kita hadapi. Sebab mudah bagi Tuhan meredakannya, karena Tuhan tahu
hati kita serta karakter kita sering dikuasai oleh ego kita. Katakan amin. Mengaku katakan amin. Karena ego kita mengeraskan hati, terus mempertahankan ego. Tidak mau. Perjanjian Lama hukum Taurat katakan, ketaatan, kepatuhan adalah sumber berkat serta pertolongan dari Tuhan. Itu hukum Taurat. Anugerah Perjanjian Baru mengatakan, Tuhan memberkati dan menolong kita lebih dahulu, kemudian ketaatan adalah buahnya. Saudara diberkati dulu, saudara otomatis menjadi taat. Semakin kita percaya bahwa kebenaran berasal dari ketaatannya Yesus, bukan karena daya upaya kita, maka kita akan hidup dalam ketaatan kita. Kita akan taat dengan sendirinya, tanpa kita sadari. Kita akan menjadi taat. Saya pun saat ini, tanpa saya sadari, saya tetap taat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saya boleh dikucilkan, saya boleh dilecehkan, gak dianggap, aku tetap memberitakan isi hati Yesus, kehendak Yesus, perasaan Yesus. Ini yang penting. Mereka boleh sukses di mata dunia, silakan, gak apa-apa. Tapi satu hal saya percaya, Yesus melihat anak-anaknya, saudara dan saya ini, bukan melihat keindahan, kemegahan suatu gereja, suatu gedung gereja, kemegahan gereja, enggak. Yesus hanya mau tahu, apakah di sana benar-benar hati, pikiran, perasaan, kehendakku diberitakan. Itu yang terpenting. Saya boleh berani katakan, saudara adalah orang-orang yang bahagia di antara berjuta-juta umat yang ada. Mereka masih menerima pengajaran yang sudah usang, yang ngomong Tuhan bisa beginilah, begitulah, hiduplah menyenangkan Tuhan supaya kamu disenangkan, berkatilah supaya kamu diberkati. Ajaran apa itu? Saya pernah berdebat S3, gak apa-apa, kamu marah-marah, kamu gak undang saya, gak apa-apa. Saya di koloni kecil gini, asal mereka bisa mengerti dan menerima, saya suka cita. Daripada di gereja yang banyak, gede, tapi pengajarannya begitu. Dia kasih tayangan, menolong orang, toko buah, itu bapaknya minta buah, gak punya duit, akhirnya toko buah ini ngasih dia buah, semangka, kasih semangka anaknya supaya bapaknya dapat makan semangka karena miskin. Suatu hari, ini S3 yang ngasih ilustrasi gambar. Saya datang waktu itu, saya gini, saat mereka jemaat ini puji itu ya. Sungguh dibohongi. Saya berani di mimbar ini katakan, biar didengar orang-orang. Saya kadang-kadang juga ngirim ke hasil ini, tak kirim ke sahabat-sahabat saya. Dengarkan khotbah saya. Salahkan saya kalau saya salah. Dikasih buah, bertahun kemudian dia jatuh sakit, stroke, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, digambarkan di slide itu, dia masuk rumah sakit harus dioperasi. Tapi dioperasi butuh duit, nggak ada duit, mati, nggak dioperasi, ya kan, ke stroke. Jadi tunggu tanda tangan, setuju, biayanya setuju, operasi, nggak bisa si istrinya. Akhirnya pada hari hanya dia tetap masuk di ruang operasi dan dioperasi. Istri tak heran, siapa yang nanggung? Aku nggak bisa punya uang, rumah nyewa, toko sewa. Akhirnya diberitahu apa? Ada seorang kepala rumah sakit, si ini yang menanggung biayanya.
Diusut-usut akhirnya apa? Si anak perempuan dulu yang minta buah ini tidak punya duit untuk bapaknya, itu akhirnya jadi orang yang kaya dan jadi kepala rumah sakit di sana yang menanggung biayanya. Dan dia katakan diberkati untuk menjadi berkat. Betul, diberkati supaya menjadi berkat. Tapi slide-nya enggak benar. Dia terus ngomong, menabur baik, menuai baik. Celaka. Pengajarannya enggak benar. Dikira benar. Kalau saya katakan enggak benar, jangan. Jemaat jangan digituin. Motivasi jemaat, saudara diberkati Tuhan secara luar biasa oleh karena anugerah. Saudara, oleh karena anugerah, saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengerti, katakan amin. Terbalik. Kalau saudara kerja, ngotot-ngotot kerja mendapatkan harta, gampang nggak saudara ngasih orang? Nggak gampang saudara. Banyak orang kaya, pelit. Lihat, saya pernah khotbah Sakius gak kurang apa? Itu, aduh, lintah darat itu. Pemeras, koruptor. Oleh karena anugerah Yesus tinggal di rumahnya. Akhirnya apa? Setengah tak kasihkan orang miskin. Yang tak rugi tak ganti 4 kali. Katakan amin. Akhirnya apa? Sakius melarang. Enggak. Itu yang Yesus ingin kita mengerti akan hal itu. Bukan kamu memberkati supaya diberkati. Ampunilah supaya kamu diampuni. Enggak. Itu hukum Taurat itu dulu. Yang sudah usah enggak berlaku lagi. Saudara diampuni, maka saudara bisa mengampuni orang. Mengerti, katakan amin. Amin. Itu pengajaran saya. Itu yang ditentang mereka. Silakan, enggak apa-apa. Nanti satu hari kamu yang menentang, nanti kamu yang menerima. Katakan amin. Enggak apa-apa. Abu Murai, iman seberang. Itu lihat. Akhirnya jadi penginjil yang baik. Nah, Yesus memberi teladan pada kita akan ketaatan. Filipi 2 ayat 8-11 katakan. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Inilah firman anugerah yang saudara dengar pagi hari ini. Resapi iman. Di sanalah ada mujizat, ada pemulihan tanpa saudara sadari. Percaya saja. Mari kita berdoa. Ada tubuh dan darah Kristus siap kita terima. Terima kasih Yesus buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami telah selesai mendengar firman-Mu. Teguhkan firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas firman-Mu. Engkau yang selalu turut bekerja